Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat? Baik, Pak. Baik. Gimana malam minggunya, sudah terlewatkan dengan baik? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Lancar, Pak. Biasa Lancar. aja, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke, kemarin pertemuan pertama kita ada kendala, ada sekolah, ada kegiatan. Ya, jadi itu udah Bapak tugaskan membaca. Nah, jadi sekarang terpaksa anak Bapak memang agak dikuatkan sedikit ya, supaya bisa nanti mengikuti atau melanjutkan materi dengan kelas lain. Jadi setiap minggu itu sudah ada plan-nya. Jadi guru-guru membuat plan-nya masing-masing untuk laporan minggu ini materinya apa, sampai di mana. Jadi itu. Jadi kalau ada kegiatan, ada acara ya terpaksa digantikan. Jadi itu aja. Oke. 28 kita lanjutkan ya. Ini Bapak sharing screen ya, silahkan kalau mau dimatikan videonya silahkan, nanti kita kembali lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, aktifkan audionya. Oke. Sekarang kita sifat koligatif larutan. Oke. Jadi sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tergantung atau bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Ya, itu sifat koligatif larutan. Jadi dia tergantung pada jumlah partikel, tidak tergantung pada jenis zat. Contohnya apa, Bapak? Contohnya yang tergantung pada jenis zat, misalkan antara gula dan garam, ya, itu kan rasa. Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Nah, jadi kalau sifat rasa itu bukan sifat koligatif, ya. Nah, sifat koligatif ini tergantung jumlah partikel zat terlarutnya. Dia tidak mementingkan apakah itu garam, apakah itu gula, apa itu cuka, selama jumlah partikelnya nanti sama, sifat koligatifnya juga akan sama. Ya. Jadi sifat koligatif hanya memandang kuantitas jumlah. Dia tidak memandang oh ini gula, oh ini garam, oh ini cuka, tidak. Beda halnya kalau rasa, warna, kekentalan itu tergantung jenis zatnya. Gula, garam, cuka itu kan rasanya berbeda-beda, ya. Nah, kalau gula itu manis, garam itu asin, cuka itu terasa asam. Nah, sama seperti kisah Bapak yang masam. Enggak, lanjutlah. Ya. Oke. Nah, sifat koligatif itu ada 4. Ya. Yang pertama penurunan tekanan uap, kedua kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Jadi sifat koligatif itu ini 4 ini. Ya, Bapak ulangi, sifat koligatif itu mementingkan jumlah dari zat terlarutnya. Nah, mungkin udah ada yang baca apa beda terlarut dengan pelarut. Nah, ingat, pelarut dengan terlarut. Ya. Dalam larutan, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut terlarut. Artinya apa saja yang kita masukkan ke dalam suatu larutan, nah itu kita sebut terlarut. Misalkan kita masukkan gula ke dalam air, jadi air bertindak sebagai pelarut yang jumlahnya tentu pasti lebih besar dibandingkan yang terlarut. Nah, umumnya memang kita menggunakan itu pelarutnya adalah air, tapi tidak kemungkinan nanti pelarutnya berbeda-beda, tidak hanya air. Oke, itu pengertian sifat koligatif larutan. Nah, sekarang untuk pertemuan ini kita nih penurunan tekanan uap. Nah, yang perlu Bapak sampaikan untuk materi ini sifatnya memang hitungan, ya, sifatnya menghitung rumus. Nah, jadi karena materi kita dipersingkat, ya terpaksa memang harus kita Bapak kasih
semaksimal mungkin lah supaya nanti kalian bisa mengerjakan contoh-contoh soalnya. Oke. Bentar, mana dia? Sampai sini ya, kalau ada yang mau diapakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu sambil kita jelaskan. Oke. Penurunan tekanan uap. Nah, ini pendahuluannya aja. Tekanan uap adalah tekanan Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair dalam keadaan tertutup saat gas dan zat cair berada pada kesetimbangan dinamis. Ini bahasa bukunya lah atau bahasa resminya, ya, itu tekanan uap. Oke. Apabila ke dalam larutan pelarut murni ditambahkan sejumlah zat terlarut, nih, ya, ditambahkan sejumlah zat terlarut, bahwa tekanan uap larutannya ternyata lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Ini misalkan pelarut murni, ya, misalkan dipanaskan atau membuat dia menguap, ya. Ternyata ini untuk pelarut murni, ini untuk larutan. Artinya ini yang sudah ditambahkan partikel zat terlarut, ya. Ternyata tekanan uap larutan ini lebih kecil dibandingkan dengan pelarut murni. Jadi contohnya misalkan air kita panaskan tentu mendidih. Nih dia pelarut murni, ya, ini pelarut murni, tidak ditambahkan apa-apa. Nah, untuk larutan tentu kita tambahkan zat terlarutnya, misalkan kita tambahkan gula, ya. Nah, tentu ketika ditambahkan gula kemudian kita didihkan, ternyata tekanan uap dari larutan, artinya yang sudah bercampur antara terlarut dengan pelarut tadi, lebih kecil dibandingkan tekanan uap pada saat dia belum tercampur atau pelarut murni. Nah, tentu ada selisih di sini. Ada selisih antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap pelarut murninya. Nah, selisih itulah kita sebut dengan penurunan tekanan uap. Lambangnya adalah, ini apa lambangnya nih? Bacanya apa tuh? Alfa. Apa? Delta. Nah, delta. Bedakan, ada delta, ada sigma. Ya, delta ini tentu selisih. Kalau sigma apa? Jumlah. Oke. Jadi ada selisih di sana. Apa yang sebenarnya selisih itu? Nah, kita lihat. Nah, mana lanjutkannya nih? Oke, nih. Berarti selisih antara delta P tadi tekanan uap, selisih antara P0 dikurang P. Apa itu P0? Apa itu P? Ya, ini ingat, kalau sudah kita masuk rumus tentu ada apa namanya tuh? Rumusan-rumusannya, ya. Bentar, ini Bapak mau nulis. Nah, tekanan uap larutan ideal itu dihitung berdasarkan hukum Raoult, ya, yang dimana tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol dikalikan dengan tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi ini perumusan dari hukum Raoult yang dasarnya, di mana P itu sama dengan XP dikali dengan P0. Ya, ini. P sama dengan XP dikali P0. Ini berdasarkan hukum Raoult-nya. Ya, apa itu P? Nih, tekanan uap larutan sama dengan XP fraksi mol pelarut, ya, dikali P0. P0 apa? P0 itu apa? Tekanan uap jenuh pelarut murni atau tekanan uap pelarut murni aja sama, ya. Jadi P0 itu tekanan uap pelarut murni, artinya dia memang belum ditambahkan apa-apa, seperti yang air tadi, ya. Tapi kalau P tekanan uap larutan. Oke. Di mana kita masukkan lagi ke persamaan awal, delta P itu selisih antara tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Ini dia, tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Ya, selisih tadi. Ini tadi ya, tekanan uap pelarut murni dikurang tekanan uap larutan. Itu
Delta P. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan, rumusnya dapat persamaan yang kedua, di mana delta P sama dengan XT dikali P0. XT itu apa? Fraksi mol terlarut. Jadi ada dua di sini, dan Bapak harap mungkin kalian sudah membaca XP dengan XT. Ya, XP dengan XT. Sudah dibaca semuanya XP XT itu? Udah, Pak. Nah, 9 dari 10 siswa kayaknya masih harus diulangi lagi. Ya. Oke, ntar. Mana dia? Apa itu XT, apa itu XP? Nah, sekarang kita coba loh, mana dia? Bentar. Oke, fraksi mol. Disebut fraksi itu apa? Fraksi. Fraksi anggota DPR apa tuh fraksi? Do, apa fraksi do? Bagian. Apa lagi? Fraksi Demokrat, nah fraksi PKS misalkan. Nah, fraksi mol itu menyatakan perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponennya. Jadi bisa dibilang fraksi mol ini kita bagi dua. Ya, fraksi mol pelarut, terbaca tulisan Bapak. Mudahan bisa terbaca. Pelarut, ada terlarut. Iya. Terlarut. Oke. Nah, dia ada dua komponen, ada komponen terlarut, ada komponen pelarut. Nah, fraksi mol itu bagiannya. Misalkan kita ingin mencari yang fraksi mol pelarut, tinggal kita bandingkan antara mol pelarutnya dibagi jumlah mol antara mol terlarut dengan mol pelarut. Itu aja. Oh, nyari fraksi mol terlarut, ya di atasnya harus mol terlarut. Baru dibaginya tetap sama, bagi jumlah mol terlarut dengan pelarut. Karena ini bagian, ya, bagian. Jadi fraksi mol didapat sebuah persamaan. Fraksi mol terlarut ditambahkan fraksi mol pelarut itu jumlahnya sama dengan 1. Ya, selalu. Jadi kalau seandainya kita sudah dapat fraksi mol pelarut, fraksi mol terlarutnya nggak usah dicari pakai rumus ini lagi, langsung saja pakai yang ini, ya biar cepat. Hasilnya pasti akan sama, ya karena kita bagian, ya bagian. Jadi fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut itu hasilnya sama dengan 1. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan dulu. Bentar, Bapak kembali ke sini. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal. Ada yang ditanyakan? Tanyakanlah. Pak, kayak mana malam minggunya? Tanyakan itu kan bisa. Pak, mau nanya Pak. Pak. Kan di dekat perhitungan nih, terus yang 1 kurang XT itu yang dari XP Pak. Ini ntar, tunggu Bapak cari apanya. Mana dia? Yang pemecahan delta P. Ini kan, awalnya dari sini, ya. Ini hukum Rolle. Hukum Rolle itu kan P sama dengan XP kali P0, pelarut. Nah, pengertian penurunan tekanan uap jenuh tadi kan selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Ya, kita pecah P ini. P ini kita masukkan dari sini. Ya kan? P0 dikurang dalam kurung XP dikali P0. Ya. XP itu apa perumusannya Bapak? 1 kurang XT. Ingat yang tadi. XP ditambah XT sama dengan XP sama dengan 1. Jadi kalau XP ini bisa kita buka menjadi XP sama dengan 1 dikurang 1 kurang X1 kurang XP. XT. Dapat nih dia.
Ya. Ah, tuh dia. Tinggal lagi di persamaan-persamaan. Intinya ini menjelaskan mengapa dapatnya ini persamaan nomor 2 ini, ya. Bahwasanya delta P sama dengan XT dikali P0. Itu menjelaskan itu aja dari mana datangnya ini, ya. Dari mana datangnya ini dia. Ya, dari mana datangnya P XP kali P0 dengan delta P XT kali P0, ya. Bedanya di mana? Ini yang sering hati-hati, ini kayaknya menghafal ya kayak gitu. Hukum Rolle itu XP, pelarut, ya. Tapi kalau delta P ini kita pakai terlarut, tergantung apa yang diketahui di soalnya. Yuk, silakan yang mau dicatat, silakan catat dulu. Yang mau ditanyakan silakan. Kita nanti masuk ke contoh soal biar lebih langsung lebih mengena gitu. Ya. Catat lupa. Oke, Pak. Udah berapa menit jalan nih? Tidak tahu, Pak. 21 menit 17 detik. 20 menit lagi. Ya, 5 menit lah soalnya. Contoh soal. Yang nanti kalau ada yang tidak bergabung, ya, nanti kalau ada apa, chat aja sama kawannya atau di grup alasannya ya. Tidak apa-apa, Bapak cuma untuk laporan aja. Nanti untuk guru lain kayak gitu, jangan tanpa kabar. Ya, udah jangan ninggalin tanpa kabar gitu. Jangan aduh, kabar ya. Tiba-tiba hilang gitu ya. Konta juga jomblo. Oke. Dah, nih. Ini aja kalian pegang. P, XP kali P0, delta P, XT kali P0. Ya. P0 itu ingat, P0 itu dasar, berarti tekanan uap pelarut. P itu tekanan uap larutan. Sementara delta P itu ingat tadi, delta selisih atau kita sebut penurunan dari tekanan uap. Apa yang diturunkan? Apa yang berkurang? Yaitu selisih antara tekanan uap pelarut murninya dikurang tekanan uap larutan. Ya. Nah, apa beda pelarut murni dengan pelarut larutan tadi, Bapak? Mana dia tadi? Tunggu dulu. Ini dia tadi, ya. Nih, pelarut murni, Bapak contohkan, misalkan pelarut murni kita panaskan, nah, ada menimbulkan tekanan uap di sana. Nah, larutan, yaitu yang sudah kita tambahkan zat terlarut, entah itu gula, entah itu garam, entah itu urea. Nah, ternyata tekanan uapnya lebih kecil. Nah, makanya selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutannya kita sebut tadi adalah delta P, penurunan tekanan uap. Oke, contoh soal yang pertama. Yuk, dah siap semuanya? Udah, Pak. Nah, dah, jangan pas awal aja dihadir tuh, habis itu sarapan pula duluan kan. Oke. Nah, kalau soal kayak gini ya, jangan takut, jangan khawatir gitu, ya. Kita lihat apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, kemudian dari sana bisa kita masukkan ke persamaan. Oke. Let's go. Kita coba lihat. Sebanyak 9 gram glukosa, nah pelan-pelan aja, dilarutkan ke dalam 900 gram air. Nah, sekarang pertanyaannya, yang terlarut yang mana? Glukosa atau air? Glukosa. Glukosa. Nah, pelarut? Glukosa. Air. Larut air. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni, ya nih, jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni, apa tadi tuh? P0. Ya, tekanan uap pelarut murni P0 sama dengan 17,5 mm Hg. Tentukan penurunan tekanan uap larutan. Apa yang ditanya? Delta P. Delta. Oke. Ambil kita persamaannya. Jangan takut, jangan khawatir dulu ya. Oke. Delta P, karena ditanya delta P sama dengan P0 dikali XT. Oke. Kita bedah satu-satu. P0-nya sudah diketahui? Ya. Nah, Ya. Udah. XT-nya sudah diketahui?
Belum. Belum. Dari mana tahu XT tadi? Nah, berarti kita harus mencari mol terlarut dengan mol pelarut. Oke. Cari mol terlarut dengan mol pelarut. Mol kayak mana rumusnya? Massa per MR. Massa per MR. Oke, mol. Oke. Massa di mana di sini kalau NT? Yang Glukosa. yang terlarut. Kalau NP juga massa juga, tapi massa siapa? Pelarut. Massa pelarut dibagi MR. Oke, yang backgroundnya apa dimatikan aja audionya dulu. Oke. Nah, kita cari NT tadi, XT tadi kalau ini langsung dirumuskan ya. Kalau mau kita cari satu-satu boleh Bapak? Boleh. Kita cari angka XT, NT dulu boleh. Massa terlarut yang mana tadi? 9. Glukosa. 9 bagi MR glukosa berapa? Oh, ini enggak diketahui. Anggaplah dari diketahui ya, cari MR nih, 180. 9 bagi 180 berapa? 1/20. Ya, angkanya langsung 1/20 berapa? 0,05. 0,05. Oke, ini mol terlarut. Kita cari satu-satu pelan-pelan juga boleh. Mol pelarutnya, massa pelarut yang mana? 900. Ya. 900 dibagi air berapa? MR-nya. Itu hafal tuh 18. 900 bagi 18. Berapa? Nah, di sini aja. 50. 50. Oke. Jadi sudah didapat NT, sudah didapat NP, mol terlarut dengan mol pelarut. Nah, tinggal kita masukkan aja lagi. Ya. P0 17,5. NT, ya kalau ini digabungkannya langsung. Ya, 9/180 ini 0,05. 900 bagi 18,50 ditambah 0,5 0,05. Nah, sampai di sini kan sampai sini kan? Udah sip nih? Udah. Oke. Nah, ingat ini jangan dicoret. Ini bukan ada beberapa kelas yang di latihan 01-nya ya. Ini matematikanya tidak bisa dicoret ya. Iya, Pak. Nah, jangan. Nah, matematikanya tidak bisa dicoret. Kecuali ini tanda kali baru bisa. Ya. Jadi bagaimana caranya ya? Dijumlahkan aja dulu penyebutnya. Ya. 0,05 dibagi 50,05 sama dengan 17,5 kali 0,01. Langsung dikalikan menjadi 0,0175, satuannya tetap milimeter Hg sesuai dengan satuan dari P0 tadi. Ya. Bapak, suhu di sini ada pengaruhnya? Tidak. Jadi jangan khawatir. Kalau enggak dipakai ya enggak usah dipakai, dibiarkan aja. Ya. Oke. Sip. Kan mudah, enggak ada susahnya lah. Kalau udah 35 menit, ingatkan Bapak. Bapak suka lupa gitu kalau sudah bersama kalian tuh suka lupa waktu. Catat dulu Pak soalnya. Boy. Yang enggak hadir siapa nih? Coba sambil ditengok kawannya. Keterangannya apa? 32. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Datangnya dari mana, Pak? Saya tanyakan, udah jelas semua atau ini ada dua cuma yang kalau enggak jelas satu, kalau udah ngerti satu tuh enggak ngerti satu. Oke, dah bisa kita lanjut. Ya, Pak. Bisa. Nah, 10 menit lagi. Oke, soal nomor 2. Bentar. Oke, soal nomor 2. Aduh, mana dia? Ini dihapus dulu ternyata. Soal nomor 2. Oke. Mana dia? Oke. Tekanan uap air pada 26 derajat Celcius ya adalah 25,21. Nah,
Tekanan uap air. Kalau ini bedanya dia nak disebutkan. Kalau tadi kan disebutkan tekanan uap pelarut murni atau tekanan uap jenuh. Nah, ingat aja air itu sini bertindak sebagai pelarut. Berarti di sini apa? P0. Ya, karena soalnya itu kadang-kadang membingungkan ya, tapi jangan takut pula. Ya, berarti P0-nya tekanan uap air, ingat pelarut. Berapa tekanan uap larutan? Nah, ini hati-hati yang ditanya tekanan uap larutan. Berarti yang ditanya adalah P, bukan delta P. Kalau delta P tadi penurunan. Kalau tekanan uap larutan berarti P. Yang mengandung 20 gram glukosa dalam 70 gram air. Sama kayak tadi. Ya. Massa glukosanya sudah tahu. MR glukosanya sudah tahu. Ini massa pelarut ya. Ini salah nih. Massa pelarut 70 gram. Nah, tinggal kita masukkan lagi. Persamaan yang mana? Delta P atau P? Ya P, karena yang ditanya adalah tekanan larutannya. Sorry. XP dikali P0. P0-nya sudah dapat. Ini dia P0. Nah, tinggal kita cari XP. Sama caranya dengan yang tadi. Tapi kalau XP yang di atasnya mol pelarut, yaitu molnya si air. Nah. Oke, itu aja bedanya, enggak ada masalah. Oke. Suhunya tadi bagaimana Pak ya? Enggak ada kita gunakan ya udah. Coret aja, enggak berguna dia. Jangan sampai enggak tahu cara mencari MR lagi ya. Nah, MR-nya kayak mana nyarinya Bapak ya? Gabungan dari beberapa AR. C6H12O6. Berarti 6 dikali AR-nya C ditambah 12 kali AR-nya H ditambah 6 kali AR-nya O. Tergantung indeksnya atau tergantung jumlah atomnya. Oke, ini soal standar lah. Oke, kita lanjut ya. Waktu terbatas. Soal terakhir, contoh soal. Nah, ingat kalau persamaan, ada persamaan ini, yang ditanya tuh bukan hanya delta P atau P. Bisa yang ditanya nanti MR glukosa, MR zatnya, masanya, atau massa pelarutnya ya. Tergantung seenaknya yang bikin soal aja. Ya. Tapi jangan khawatir. Contoh soal ketiga nih, ini tingkatnya agak tinggi dikit. Oke. Bentar, mana dia? Nggak muncul. Nah, larutan yang terbuat dari 31 gram zat X dalam 171 gram air. Nah, ini pelarut, ini terlarut. Nah, zat X itu apa Bapak? Ah, ini udah terbayang-bayang, berarti ini yang ditanya nanti. Apa yang ditanya itu? Nah, kita lihat. Mempunyai tekanan uap 28,5 mm Hg. Tekanan uap yang mana ini? Tekanan uap larutan. Ya. Pada suhu yang sama, tekanan uap air sebesar 30 mm Hg. Air, berarti P0. Tentukan massa molekul relatif zat X. Nah, kan? Betul kan yang ditanya adalah zat X ini apa sebenarnya? Oke. Kita lihat hubungannya, diketahui P, diketahui P0 ya. Ambil aja satu persamaan. Ya. P sama dengan P0 kali XP. Mengapa bukan delta P Bapak? Ya. Karena delta P kan penurunan tekanan uap enggak diketahui di soal. Jadi enggak usah pakai persamaan yang ini. Pakai persamaan ini aja. Ya, kita langsung masukkan aja. Nah, P sama dengan P0 kali XP. Mol pelarut bisa kita cari, bisa. 171 dibagi 18. Tapi mol terlarutnya enggak bisa karena kita tidak tahu MR-nya berapa. Nah, makanya kita tinggalkan dulu NT-nya, mol terlarutnya ya. Nah, ini persamaan matematika saja ya. Oke. Nah, sampai persamaan ini udah matematika nih ya. Oke. Nah, lanjut. Dapat mol terlarutnya sama dengan 0,5. Sudah selesai tugas kita belum? Yang ditanya adalah MR-nya.
Nah, MR yang ditanya berarti mol sama dengan gram ini massa dibanding MR. Massa siapa? Massa si zat X tadi. Ya. Nih. Nah, 0,5 sama dengan 31 bagi MR. Berarti MR sama dengan 31 bagi 0,5. Barulah didapat MR-nya itu 62 gram per mol. Ini satuan MR-nya aja. Ya. Jadi nanti zatnya bisa diketahui apa itu. MR-nya 62, sorry. Nah, intinya apa? Dari soal ini bisa ditanya MR terlarutnya, bisa ditanya MR pelarutnya, atau nanti bisa ditanya masanya. Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Tapi jangan khawatir, kita bedah aja satu persatu persamaannya. Dan Bapak yakin kalau persamaan seperti ini, kalian udah mahir. Ya, tinggal jangan tergesa-gesa saja. Ya. Oke, udah berapa menit? Oh, 3 menit lagi. Oke, aman? Masih aman semuanya? Masih, Pak. Yuk, kita kembali ke layar kaca dulu. Ya, kembali videonya diaktifkan. Oke, yang belum bergabung, siapa yang belum bergabung, San? Nampak? 32, 2 lagi, 30. Tolong Bapak Sopian, Rido, siapa yang belum bergabung? Eli, Pak. Eli. Oke, satu lagi. Bentar, mana nih apanya? Oke, kita kembali ke studio. Nah, kan wajah-wajahnya kan ini wajah, entah wajah bingung, entah wajah apa. Kalau Aang wajar bapaknya wajahnya, kalau udah lewat malam minggu tuh wajahnya udah lain aja udah. Yang ya? Ya, Pak. Nah ya Pak. Oke, siapa satu lagi yang belum? Eli sama... Ayo, coba lihat kawannya. Ihsan, Rido, atau udah pas nih? Aulia, Mirna, 30. Algi. Sadri ada, Pak. Sadri. Ada Sadri. Sadri, halo. Sadri. Tadi ada, dia bagi. Iya, ada nampak Bapak. Tapi di sini tidak ada namanya. Oh ya, luar berarti. Hilang. Mungkin apa, sakit perut mungkin. Ya. Sadri. Oke, lanjut ya sampai di sini ya, kita lanjut jangan lupa latihan di Google Classroom-nya, dan ingat berbatas waktu. Waktunya sampai kapan Bapak? Enggak lama dong, soalnya 2 cuma. 1 atau 2 soalnya bagusnya? 1. Kalau 1 ada buaya di atas batu. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Banyak pun boleh. Oke, 2 ya. Oke, langsung dikerjakan ya kalau masih ada waktu. Soalnya mudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Boleh, Pak. Boleh. Jadi Itu apa?